Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Pagi hari ini Tante harap kalian masih bersemangat untuk ibadah secara online ya. Pagi hari ini kita mau beribadah bersama-sama. Tante undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh. Kita mau Tuhan hadir dan memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh. Mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita mau beribadah, kita mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan, kita mau minta Tuhan memimpin sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian, minta Tuhan pimpin. Berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari yang indah. Kami masih boleh beroleh kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami rindu Tuhan hadir di dalam ibadah kami, memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan tolong setiap guru kami yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Dan tolong setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing yang bersiap untuk beribadah, bersiap untuk menaikkan pujian dan bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati setiap kami yang datang dengan penuh kerinduan, merindukan, memuji Engkau dan merindukan setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Siapa di sini yang bersuka cita? Semua bersuka cita? Semua dalam keadaan baik-baik saja? Dalam keadaan yang sehat? Ya, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Apa yang harus kita syukuri? Tuhan masih memelihara kita, Tuhan masih menjaga kita, dan Tuhan masih memberikan segala keindahan di dalam kehidupan kita ya. Kita akan naikkan satu pujian dengan tetap bangkit berdiri. Selamat pagi Tuhan, kuucapkan terima kasih. Pakai gerakan ya. Selamat pagi Tuhan, kuucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan daku tiap hari. Bernyanyi bersambat-sambatan bercintanya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara
Siapa yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan? Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kapan Tuhan mengasihi kita? Sejak kamu belum lahir ke dalam dunia ini. Sebelum dunia ini dijadikan, sebelum dunia ini dibentuk, Tuhan sudah mengasihi kamu. Tuhan sudah punya rencana untuk menyelamatkan hidupmu, menebusmu, dan membuat kamu semua menjadi miliknya. Bukan hanya sekarang ini, namun akan menjadi miliknya selama-lamanya. Dan itu tidak akan pernah berubah, ya. Kita mau katakan, aku adalah milik Tuhan. Bukan hanya hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Kalian harus ingat, cinta Tuhan tidak pernah berubah. Sekali Dia memilih engkau, sekali Ia menyelamatkan engkau, engkau akan menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Oleh karena itu kita harus tetap beriman kepada Tuhan, tetap setia. Bagaimana supaya kita tetap setia? Setialah mendengarkan firman Tuhan, setialah membaca firman Tuhan, setialah melakukan firman Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Kita mau meminta Tuhan untuk menjadikan kita semakin hari semakin memancarkan keindahan Tuhan, karena firman Tuhan terus mengubah hidup kita. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan. Berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin kami di dalam kami menaikkan pujian. Kami rindu setiap pujian yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong
agar kami menjadi anak-anak yang mau mendengar firman-Mu, menjadi anak-anak yang suka akan firman-Mu, menjadi anak-anak yang merindukan setiap waktu firman-Mu, sehingga kami boleh semakin bertumbuh, kami boleh semakin mengasihi Tuhan, kami boleh semakin mentaati Tuhan, dan terlebih hidup kami semakin diubahkan oleh Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hai, ketemu lagi sama Tante di ibadah online ya. Siap mendengarkan firman Tuhan? Yang siap angkat tangan. Ya, boleh turunkan. Ya, Tante bawa apa ini? Dompet. Ya, biasanya dompet isinya apa aja? Uang ya. Uang. Kata mami kamu isinya bonbon, tagihan gitu ya. Tapi ada beberapa banyak yang isinya uang. Siapa yang mau uang? Wah, saya mau uang gitu ya. Biasanya kalian minta uang sama mama sama papa ya di rumah. Ma minta uang, pa minta uang. Ya, kalian tahu nggak? Waktu kalian minta uang sama mami sama papi gitu ya, sama mama papa, kalian tahu nggak itu dapat uangnya dari mana? Nah, mami papi kalian dapat uang dari hasil kerja. Orang tua kalian bersusah payah cari uang, dari bekerja dari pagi sampai sore, bahkan ada orang tua kalian yang bekerja sampai malam hari. Ya, dan apalagi masa-masa sekarang lagi masa-masa COVID-19, orang-orang semakin giat untuk mencari uang. Mereka bekerja sampai malam hari untuk mendapatkan uang ya, dan dapat menghidupi keluarga. Ya, pekerjaan apa sekarang? Pertanyaannya, pekerjaan apa yang menghasilkan uang? Ya, banyak gitu ya. Sebutkan coba. Ya, tidak hanya menjadi dokter, tidak hanya menjadi polisi yang menghasilkan uang, ya. Tukang sayur, ya, tukang daging di pasar juga menghasilkan uang. Yang jual pakaian menghasilkan uang enggak? Menghasilkan ya. Jual barang-barang bekas, terus bahkan tukang parkir, ya, tukang pungut sampah dapat uang enggak? Dapat uang gitu ya. Mereka menghasilkan uang. Nah, sekarang kalian tahu nggak Harry Potter? Wah, tahu gitu ya. Ini fotonya gitu ya. Apa yang dipelajari oleh Harry Potter? Sihir. Nah, kalau sihir itu menghasilkan uang nggak? Menghasilkan, tapi pekerjaan ini tidak disukai oleh Allah. Ya, minggu kemarin Om Foris sudah membahas tentang satu ahli sihir yang ada di tanah Samaria. Masih ingat siapa namanya? Ya, Simon, namanya Simon ya. Setelah Filipus datang ke tanah Samaria dan mengabarkan Injil, banyak orang-orang di sana menjadi percaya kepada Yesus. Nah, termasuk juga Simon. Simon menjadi percaya kepada Yesus dan dia dibaptis. Nah, ketika Petrus dan Yohanes tiba di tanah Samaria, Petrus dan Yohanes berdoa. Mereka berdoa dan menumpangkan tangan kepada orang-orang yang sudah dibaptis supaya mereka menerima juga Roh Kudus. Nah, ketika Simon melihat, wah, hebat sekali kuasa daripada Roh Kudus. Nah, Simon meminta kepada Petrus, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Oh, ternyata ya, Simon ini hanya mementingkan diri sendiri. Dia pikir dia bisa membeli kuasa itu dengan uang. Dia bisa membeli kuasa Roh Kudus dan dia jual kembali kepada orang-orang supaya dia memperoleh uang. Wah, Petrus marah enggak? Marah. Begitupun dengan Tuhan ya. Petrus menegur Simon dengan keras gitu ya, bahwa kuasa Roh Kudus
tidak dapat dibeli oleh siapapun. Kuasa Roh Kudus tidak dapat dibeli oleh siapapun. Kuasa Roh Kudus diberikan kepada semua orang yang hati mereka tulus. Roh Kudus diberikan kepada mereka yang hatinya tulus dengan segenap hati menerima Yesus dalam hati. Tapi hati Simon tidak lurus. Hati Simon tidak tulus, tidak dengan segenap hati menerima Yesus. Maka Petrus menyuruh dia untuk berdoa supaya Allah mengampuni Simon. Ya, di lain tempat Filipus disuruh Allah untuk pergi ke sebelah selatan, ya, ke sebelah selatan, menuju ke arah Gaza, ya, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Filipus taat, dia pergi, dia berangkat ke sana. Waktu di dalam perjalanan ada seorang Etiopia. Dia seorang sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, yaitu Ratu Negeri Ethiopia, ya. Dia kepala perbendaharaannya, ya. Waktu dia pergi ke Yerusalem, dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang ini lagi dalam perjalanan pulang. Nah, dia sedang duduk dalam kereta sambil baca kitab Nabi Yesaya. Lalu berbicaralah Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus ke sana dan mendekati kereta itu. Bicaralah Filipus, apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca itu? Sida itu menjawab, gitu ya. Gimana saya bisa mengerti jika tidak ada yang membimbing aku? Silakan duduk di sini. Nah, disuruh persilahkan duduk, gitu ya. Filipus duduk di sampingnya. Lalu mereka mulai membaca. Kalian tahu nggak apa itu bacaannya? Gak ngerti tante, tulisannya aneh, bukan tulisan bahasa Indonesia, gitu ya. Kalian mau tahu apa yang mereka baca? Kita juga baca, ya. Kita baca juga kitab Yesaya, ya, sudah diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia, ya. Kita buka Alkitabnya dalam Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 7 sampai 8. Yesaya 53 ayat 7 sampai 8. Sudah ketemu semuanya? Yesaya 53 ayat 7 sampai 8. Kita baca bersama-sama, ya. 3, 2, 1. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ayat ke-8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sesungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Nah, waktu setelah baca kitab Nabi Yesaya, sida ini bertanya kepada Filipus, menurut kamu Nabi Yesaya ini menceritakan tentang siapa? Apakah tentang dirinya sendiri, tentang Yesaya, atau menceritakan tentang orang lain? Menurut kalian, Nabi Yesaya ini menceritakan tentang siapa? Kira-kira Filipus tahu nggak jawabannya? Wah, Filipus tahu sekali. Filipus tahu kalau dalam kitab Nabi Yesaya ini menceritakan tentang Mesias, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus tidak bersalah. Yesus Kristus tidak berdosa, tapi mengalami penghukuman. Itu semua Yesus tanggung di atas kayu salib.
Kenapa Tuhan Yesus yang disalib? Kan dia tidak berdosa. Ya, dia tanggung semua dosa-dosa kita, dosa setiap orang. Karena setiap orang sudah melakukan dosa, dia tanggung semuanya di atas kayu salib supaya setiap orang dapat memperoleh keselamatan. Dan dengan pertolongan dari Roh Kudus, ya, mulailah Filipus menceritakan, menyampaikan pesan Injil dan menjelaskan siapakah Yesus itu. Dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Sambil terus bercerita, Filipus berdoa dalam hati agar sida-sida ini juga boleh menerima Tuhan Yesus. Sementara mereka menyusuri gitu ya jalanan gurun pasir, sida-sida dari Etiopia ini merenungkan pesan Injil. Lalu tiba-tiba ia melihat air. Oh itu, ya, lihat di situ ada air. Dapatkah aku dibaptis sekarang? Filipus jawab, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Sida-sida langsung menjawab gitu ya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ya, mereka menghentikan kereta dan keduanya turun ke dalam air dan Filipus membaptis orang Etiopia ini. Setelah mereka keluar dari air, sida-sida ini tidak melihat Filipus lagi. Loh, Filipus kemana? Ternyata Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus ke kota Asdod. Ke kota mana tadi? Asdod, ya. Sida-sida itu mulai meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Dia senang sekali bahwa apa? Karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus sudah ada dalam hatinya. Dia percaya dengan segenap hati bahwa ia beroleh keselamatan. Dia beroleh anugerah yang daripada Yesus Kristus, ya. Dia memperoleh keselamatan. Dia sudah diselamatkan dari dosa-dosanya dan dia dengan sukacita melanjutkan perjalanannya, ya. Kita seringkali ditanya ya, siapa yang percaya Tuhan Yesus? Wah, semuanya ngacung tangan, ya. Tapi pertanyaan tante sekarang berbeda. Pertanyaannya adalah, apakah kita percaya kepada Yesus Kristus dengan segenap hati kita? Ataukah kita seperti Simon yang hanya ikut-ikut dan memikirkan dirinya sendiri? Gak ya, kita mau seperti sida-sida yang mau percaya dengan segenap hati, ya. Segenap hati itu seperti apa sih tante? Segenap hati itu dengan tulus, tidak secara paksa. Jika kita percaya kepada Yesus dengan segenap hati, waktu kalian makan, ya, sebelum makan, kalian udah gak perlu disuruh, udah langsung berdoa, mengucap syukur atas makanan yang sudah Tuhan berikan. Waktu sebelum ibadah, kalian tahu nih ya, sebelum ibadah, kalian sudah siap-siap, bangun lebih awal, supaya dapat siap-siap untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Waktu tahu kalian lagi beribadah, kalian sudah siap. Waktu kalian percaya dengan segenap hati, gak usah, jangan main-main, gak usah disuruh kayak seperti itu lagi. Udah, kalian sudah, hatinya sudah siap untuk beribadah dan tidak main-main, ya. Udah gak harus disuruh berdoa, sudah mau berdoa. Udah gak perlu lagi disuruh, ayo baca Alkitab, mau sekarang gak perlu disuruh lagi baca Alkitab, saya mau baca Alkitab, ya. Dan sida-sida Etiopia ini, dia juga gak disuruh untuk dibaptis, ya, tapi dia menawarkan dirinya supaya dia dibaptis. Ada kesadaran bahwa saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dan saya dengan segenap hati benar-benar mau menerima firman Tuhan dan mau melakukannya, mau menerima Injil, dan satu lagi dengan pertobatan juga. Apa itu pertobatan? Ceritanya minggu depan, ya. Sebelum kita tutup dalam doa, kita buka Alkitabnya lagi. Kita baca ayat emas hari ini di Amsal 3
Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Kita baca bersama-sama ya, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri ya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita ya, sungguh-sungguh mau berubah ya. Berubah, tidak perlu lagi disuruh. Tidak perlu lagi disuruh-suruh, tapi kamu mau mengerjakan dengan segenap hati. Ya, berdoa, baca Alkitab, ya, dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kalian sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Mari semuanya lipat tangan, tutup matanya, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini firman Tuhan boleh diberitakan dan kiranya Roh Kudus boleh menolong kami untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan ini dan kami boleh menceritakannya kembali kepada orang-orang yang ada di sekitar kami dan termasuk juga kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, dan kiranya juga mereka boleh mendengar berita Injil supaya mereka juga boleh menerima keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru yang sudah menyampaikan firman Tuhan, untuk guru-guru yang sudah melayani Tuhan, kiranya Tuhan yang tambahkan hikmat, pengetahuan yang daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah beribadah pada hari ini, kiranya Tuhan yang boleh terus tuntun mereka, dan setiap harinya kiranya boleh firman Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati mereka, dan mereka boleh diingatkan kembali akan firman Tuhan, dan terus menerus mereka boleh berbuah dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya kami boleh sungguh-sungguh dengan segenap hati, kami bukan dengan melalui pemikiran kami, tapi kami boleh dengan sungguh-sungguh segenap hati, tidak secara paksa, kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan setiap pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kau yang boleh pimpin kami dalam setiap apa yang kami lakukan, kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Menyerahkan setiap waktu-waktu ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan, Kau yang pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup hauya. Amin. Ya, dan jangan lupa ya temanya ya, judulnya Tante kasih percaya dengan segenap hati. Ya, bahannya apa? Di Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 40. Judulnya percaya dengan segenap hati. Bahannya Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 40. Ayat hafalannya Amsal 3 ayat 5 ya. Nanti guru-guru sekolah minggunya akan video call atau nge-WhatsApp kalian ya, untuk boleh kasih pertanyaan atau boleh ayat hafalan juga. Oke? Ya, sampai jumpa minggu depan. Ya, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya? Ya, kalau kamu percaya, kamu harus membuktikannya. Apa buktinya? Apa saja hal-hal yang sehari-hari bisa dibuktikan bagi kita? Yaitu dengan rajin membaca Alkitab. Ayo, siapa di antara kalian yang masih bolong-bolong baca Alkitabnya? Mulai sekarang, rajin ya baca Alkitabnya. Jangan bolong-bolong, jangan ditunda-tunda, apalagi sampai lupa baca Alkitab ya. Bacanya nggak banyak kok ya, cuma 10 ayat saja ya. Nah, mulai hari ini baca Alkitabnya ya. Sekarang untuk minggu ini pembacaan Alkitab adalah berikut. Oke ya. Siapa yang tahu lagu Hanya Satu Jalan ke Surga? Wah ya, mungkin beberapa di antara kalian sudah tahu lagu ini, tetapi kali ini kita akan menyanyikannya dengan versi yang berbeda
ya, dengan nada yang berbeda. Maka dari itu kalian harus berlatih dengan baik, dengan sungguh-sungguh supaya nanti bisa bernyanyi dengan baik, dan juga kalian juga lihat dan hafalkan gerakannya ya. Ayo kita bersama-sama belajar lagu Hanya Satu Jalan ke Sorga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Bulan Agustus ini ada satu peristiwa yang penting. Peristiwa apa itu? Ya, betul ya, peristiwa peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Biasanya apa sih yang kita lakukan pada saat 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan? Ya, kita memperingatinya dengan berbagai lomba di RT ya, di RW, di desa ya, di kampung kalian, lalu di sekolah biasanya ya. Tapi untuk kali ini kita mungkin tidak bisa memperingati seperti biasanya ya, seperti tahun-tahun yang lalu ya. Tetapi gereja kita akan memperingati Hari Kemerdekaan ini dengan mengadakan berbagai lomba. Lombanya di mana, Tante? Lombanya di rumah masing-masing. Jadi kalian gak perlu ke gereja ya. Lombanya di rumah kalian masing-masing. Gak perlu datang ke gereja untuk berlomba ya. Karena kita memang belum bisa melakukannya di dalam gereja ya. Nah, apa saja sih lomba-lomba ya yang akan diadakan di Sekolah Minggu GPT Holis 300 ya. Yang pertama adalah lomba mewarnai. Siapa yang suka mewarnai di sini? Wah, ada juga ya. Nah, kalian yang suka mewarnai, kalian boleh ikut lomba ya. Lomba ini diperuntukkan untuk kalian yang sekolah di TKA, TKB maupun kelas 1. Jadi kalian yang TKA sekolahnya TKB maupun kelas 1, kalian dapat mengikuti lomba mewarnai ya. Nanti gambarnya akan didistribusikan ya, akan dikasih oleh guru-guru sekolah minggu ya. Kemudian yang kedua adalah lomba menggambar ya. Kalau tadi mewarnai, sekarang menggambar sendiri ya. Menggambar dengan tema Tuhan melindungi Indonesia ya. Kalian coba pikirkan bagaimana menggambar dengan tema Tuhan melindungi Indonesia ya. Nah, lomba menggambar ini diperuntukkan bagi kamu yang sekolah kelas 2 dan kelas 3 SD ya. Jadi kalau kalian yang kelas 2 ataupun kelas 3 boleh mengikuti lomba menggambar dengan tema Tuhan melindungi Indonesia ya. Kemudian yang ketiga ada lomba TTS. Apa itu TTS? Ya, teka-teki silang ya. Teka-teki silang ini diperuntukkan bagi kalian yang sekelas 4 SD sampai kelas 1 SMP ya. Jadi kalau kalian yang kelas 4 SD sampai kelas 1 SMP, kalian bisa mengikuti lomba teka-teki silang ya. Nanti bahannya juga akan dipersiapkan oleh guru sekolah minggu ya. Kemudian yang keempat nih, kalau yang keempat ini pesertanya bebas ya, karena yang keempat adalah lomba foto keluarga
dengan tema mencegah COVID-19 ya. Lomba foto keluarga dengan tema mencegah COVID-19. Jadi kalian berfoto bersama dengan keluarga kalian ya. Papa, mama, adik, kakak ya. Atau siapapun yang ada di rumah boleh disertakan semuanya ya. Ada yang kakeknya, neneknya, ada omnya, ada tantenya, boleh ikut ya, meramaikan ya. Lomba foto ini kalian bisa sekreatif mungkin ya. Mungkin pakai ornamen ya, pakai perlengkapan yang kalian punya sekreatif mungkin ya. Dengan tema mencegah COVID-19. Nah, hasil dari kreasi anak-anak dan keluarga ini nanti akan diberikan kepada guru kelasnya masing-masing ya. Paling lambat dikumpulkan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus ya. Jadi semua lomba yang perlu dikumpulkan ya, mewarnai juga nanti dikumpulkan ya, difoto dikumpulkan, kemudian menggambar juga, teka-teki silangnya juga, dan juga foto keluarganya nanti dikumpulkan, dikirim ke gurunya masing-masing paling lambat hari Jumat tanggal 14 Agustus. Nah, untuk lomba-lomba ini ada hadiahnya enggak Tante? Ya, ada ya. Tentu saja kita sudah mempersiapkan hadiah untuk kalian yang dapat juara ya, yang paling bagus, paling kreatif, paling menarik, dan kalau teka-teki silang pasti yang paling benar ya. Kalian akan diberi hadiah ya. Nanti sebelum diberitahukan hadiahnya, kalian wajib daftar ke guru kalian masing-masing. Jadi yang mau ikut lomba harus daftar ke guru kalian masing-masing ya. Nanti pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 16 Agustus. Jadi 1 hari sebelum perayaan 17 Agustus ya. Nah, satu lagi jangan lupa untuk terus tetap berdoa. Ya, berdoa agar Tuhan menjaga dan melindungi kita dari wabah ini. Berdoa juga untuk orang tua kalian, berdoa untuk guru-guru kalian, guru-guru sekolah minggu, guru-guru sekolah, dan juga berdoa untuk pendeta kalian, dan juga berdoa untuk teman-teman kalian yang di rumah mereka masing-masing, dan juga tetangga kalian ya, orang-orang yang kalian kenal, orang-orang yang kalian sayangi, doakan mereka ya. Dan jangan lupa doakan para penginjil juga ya, agar mereka tetap memberitakan Injil seperti rangkaian firman Tuhan yang sudah kita dengar ya, bahwa kita punya tugas untuk menginjil, dan ada orang-orang tertentu yang bertugas untuk menginjil di berbagai daerah, di kota, di desa, di gunung, di lembah gitu ya. Mereka perlu didoakan ya, doakan mereka agar mereka memberitakan Injil dengan kekuatan dari Tuhan, dengan keberanian seperti para rasul ya, memberitakan Injil dengan berani tanpa rasa takut demi banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan di dalam ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.